Bayangkan, dalam 2,5 tahun, disrupsi yang walaupun saya mengatakan selalu bahwa change itu selalu terjadi ya, terjadi perubahan. Tapi kali ini perubahan ini dipaksakan. Digitization itu sudah direncanakan akan terjadi berapa tahun yang lalu. Tapi tidak terjadi. Kita tidak mau memasuki konspirasi teori, siapapun yang menyebabkan atau tidak menyebabkan COVID, kita tidak akan memasuki itu. Tetapi dalam 2 tahun semasa COVID, kita dipaksa untuk go digitized. Human touch kita berkurang. Families will be broken. Di Jepang demografi mereka udah anjlok. Kalau anjlok terus seperti ini di Jepang, mungkin dalam waktu 100 tahun mendatang nggak ada bangsa Jepang lagi. Begitu juga di negara lain, Kanada. Sampai mereka sekarang membuka pintu, imigran siapapun boleh masuk di sana. Karena nggak ada penduduknya. Negaranya begitu besar. Kita akan mengalami brain drain, kita akan mengalami begitu banyak persoalan yang di zaman saya ketika saya kecil kita ingat di luar kepala ya. 2 kali 2 berapa, 4 kali berapa, ini dikali berapa ya. Sekarang coba tanya pada anak-anak kita. Mereka butuh kalkulator kan. Kalkulator sekarang udah off, udah nggak ada yang pakai kalkulator. Handphone tuh semuanya ada di situ sekarang. Semuanya ada di situ. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita sekarang lakukan masih menggunakan otak, tidak akan kita gunakan otak lagi. Dalam waktu dekat, sudah mulai terjadi. Tapi dalam waktu dekat akan lebih parah lagi. Berarti apa? Otak kita yang tadinya kita baru pakai 4%, 5%, genius seperti Albert Einstein baru 10% konon, nggak tahu persisnya juga ya. Generasi mendatang hanya akan menggunakan otak 1,5%. Ini ada penelitiannya. Nah, dengan menggunakan otak 1,5%, yang akan digunakan itu kembali kepada reptilian brain, batang otak. Survive, makan, minum, tidur, kenikmatan. Neokortex kita yang ini merupakan hard disk tambahan, entah lewat evolusi atau lewat anugerah dari Tuhan, apapun istilahnya, kita mendapatkan hard disk tambahan ini nggak akan digunakan. Itu sudah mulai terjadi. Sedikit-sedikit sekarang kita cari di Google. Siapa sih yang peduli? Cari data di Google, apakah ada peer review? Apakah pernah ada jurnal yang memuat? Apakah pernah ada pembahasan, debate, bukan cuma discussion, debate di universitas mana? Apakah ada yang menolak penelitian ini? Apakah ada yang menerima? Berapa yang menerima? Berapa yang menolak? Siapa yang menolak? Siapa yang menerima? Tidak ada. Kita nggak pernah melakukan itu lagi. Makanya saya sangat-sangat concern dengan library kita baik di sini maupun di Bali, di tempat lain, di Jogja juga kalian punya library. Untuk mengingatkan kepada anak-anak kita bahwa your survival as a human being, kalau mau jadi mesin, go along with it. Nggak usah pikir jauh. Ikuti saja digitization, mau diapakan, mau dijadikan bagian dari AI, no problem. No problem. Saya lagi nonton dokumenter sekarang. Mereka sudah berhasil di negara mana saya lupa, berapa waktu yang lalu. Orang yang masih hidup, seluruh memori dari otaknya itu sudah bisa ditransfer ke robot. Dan robot dibuat seperti manusia. Tapi dia tidak akan berkembang. Nah sekarang persoalannya adalah, persoalannya memori kita selama ini, sampai detik ini, direkam. Masukin ke robot, satu chip kecil.
Berdasarkan data yang kita miliki, robot itu akan bekerja. Tapi ada data baru, siapa yang akan memasukkan data baru itu? Bukan saya lagi yang punya robot ini, yang punya teknologi ini. Jangan sampai anak cucu kita diperlakukan seperti itu. Kita sudah pernah nonton Matrix kan? Dulu kita anggap film itu cuma film action biasa. Waktu kita mengharuskan setiap orang harus nonton. Yang pertama, yang kedua, ketiga agak too much, tapi yang pertama itu was very interesting. Ini sudah mulai terjadi.